Kula badhe maos oli-oli saking kula ngaos teng Ban Gede. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ad-dunya masramatul akhirah. Tegesipun alam dunia menika minangka ladang tumrap akhirat. Dawuh hadis menika cetha bilih ngalam dunia menika namung panggenanipun nanem sanes manen. Dados kita selaku tiang Islam menika kata sangat amalan-amalan, kata sangat perbuatan-perbuatan ingkang bersifat amaliyah menika di istilah celengan ladang, tetapi kita nanam tentunya menika dene hasilipun dene manfaatipun insyaallah nggih dunia akhirat. Teng dunia nggih angsal, teng akhirat napa malih. Hadirin salat jamaah kuliah subuh ingkang kula hormati, dene kita tiyang desa menika sekuat tenaga kita, sesaged-saged kita kedah ngeraos bilih kita menika tiyang ingkang saged dados khalifah fil ardi. Dados kita kedah taat kali dawuhipun Rasulullah, taat kali panggilanipun Gusti Allah. Ketika kita melihat saudara kita yang mengumandangkan azan, sebaiknya kita bersiap-siap untuk menyambutnya, untuk sesegera mungkin menghampiri ataupun menuju masjid. Sebab jamaah sholat berjamaah di masjid temponya itu hanya sekitar enggak sampai 15 menit. Dari adzan sampai qomat itu enggak lebih dari 15 menit. Maka hendaklah kita yang masih dalam keadaan kerja ataupun setiap hari beraktivitas, apalagi kita ada majikan, tentunya kita bisa mengatur waktu, bisa merundingkan atau bermusyawarah dengan majikan kita ataupun yang menyuruh kita, karena kita akan melaksanakan sholat tepat waktu. Bagi mereka yang diberikan keluasan tenaga sudah tidak bekerja, insya Allah bisa sholat tepat waktu. Rasulullah SAW ialah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ketika kita berusaha menjadi hambanya, alangkah baiknya kita maaf. Ketika akan mengumandangkan qomat, kalau bisa ya jangan terlalu tepat jadwal yang di alat itu. Setiap kita tit langsung, jangan. Sebaiknya kita melihat kondisi jamaah dulu,
Barangkali ada jamaah yang masih terkokoh-kokoh sedang mengambil wudhu ataupun di perjalanan. Barangkali kita bisa merahmati, bukan lil ngalamin, tapi minimal merahmati lil kedung kubur, sehingga manakala kita sudah menyalakan obor untuk memanggil masyarakat untuk sholat, tentunya orang lain yang jauh di ujung barat sana bisa ikut menyala obor ataupun lilinnya. Ketika masyarakat kita sudah memegang lilin satu, mereka menyala semua istilahnya, secara tidak langsung artinya kita telah merahmati mereka, memberi mereka cahaya iman di hati mereka, dengan kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Itu dalam keadaan tertentu saja. Jadi kita tetap tidak boleh mengedepankan jadwal yang berbunyi itu, sebab jadwal yang berbunyi itu belum tentu dikala Nabi kita Muhammad SAW ada jadwal semacam itu. Jadi alangkah baiknya apabila datangnya masa sholat, boleh kita berkumandang adzan, tetapi ketika jadwal itu berbunyi untuk qomat, bolehlah ditangguhkan sedikit saja, 1-2 menit. Barangkali ada saudara kita yang belum nampak di barisan yang biasa di sebelah kita belum nampak. Itulah makanya kalau kita bisa menjadi rahmat bagi tetangga kita sendiri. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di akhir zaman. Kita umat Islam dalam muamalah kita sehari-hari tidak lepas daripada syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Syariat Islam mengatur hubungan manusia dengan alam, mengatur hubungan manusia dengan manusia, mengatur hubungan manusia dengan alam sekitar. Contoh dengan kehidupan nyata adalah dengan kita membayar zakat, kita sholat berjamaah, berbuat adil kepada seluruh manusia. Itu adalah contoh muamalah kita dalam beragama Islam ataupun syariat Islam. Yang kedua adalah agama Islam itu pertama syariat, hakikat, dan yang ketiga ada makrifat. Hakikat adalah inti dasar atau pernyataan dalam terminologi tasawuf adalah tahapan tatkala seorang hamba mencapai rahasia kebenaran. Hakikat berasal dari kata Arab yaitu hak, yang berarti benar, asli, otentik ataupun nyata. Hakikat manusia adalah kebenaran, kenyataan yang sebenarnya dari manusia itu sendiri. Pandangan Islam, manusia itu hamba ataupun khalifah Allah di bumi yang terdiri dari unsur jasmani, akal, dan rohani. Dilihat dari segi sosial dan individu, yaitu manusia tidak bisa hidup sendirian karena sudah kodratnya manusia saling memerlukan. Maka dari itu hendaklah kita senantiasa dalam bermasyarakat ini selalu mengedepankan kebersamaan, jangan menang sendiri, saling tegang rasa, bertoleransi sesama tetangga kita,
sehingga akan tercipta masyarakat yang selalu aman, damai dan sejahtera. Yang ketiga adalah makrifat. Makrifat seperti orang yang memiliki, kalau bahasa menterangnya, orang yang memiliki indera keenam. Ciri orang yang memiliki makrifat adalah memiliki akhlak yang baik, merasa dekat dengan Allah, merasa diri merdeka lahir dan batin, atau mencintai Allah, mengalami perubahan besar dalam hidupnya, atau optimis, musahabah, atau senantiasa mengoreksi diri sendiri, mengejar amalan-amalan semata karena Allah Subhanahu wa taala, memenuhi janji dengan Allah, hatinya cepat menerima nasihat yang baik. Ma'rifatullah adalah ilmu tasawuf untuk memahami Allah secara lebih dekat. Orang ma'rifat disebut arif, yang berarti bijaksana, cerdik, pandai dan berilmu. Terus niko sedulur, ketika kita merasa bahwa sebenarnya Allah itu sedekat dengan urat leher kita, maka ketika kita akan melakukan perbuatan apapun, tentu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ketika kita akan berbuat ini dan itu, insya Allah sebagai orang yang beriman dan berilmu akan bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya juga mau menyampaikan bahwasanya kita semakin bertambahnya usia kita, harus juga bertambah amalan-amalan kita untuk bekal kita di akhir kelak, di akhirat nanti. Sebab kita sebagai manusia tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, entah itu besok, tahun depan, bulan depan, kita tidak tahu. Akan tetapi kita sudah diberi nasihat oleh badan kita sendiri, dengan keadaan tubuh kita yang semakin tua, kulit yang biasanya kencang menjadi kendur, rambut yang biasanya hitam menjadi ada yang putih, gigi yang biasanya tersusun rapi ada yang ompong-ompong. Itulah nasihat dari diri kita untuk kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Dalam kaitannya dengan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya telah memberikan saran ataupun motivasi bahwasanya ketika kelak kita akan mati ataupun kita masih di alam kubur, maka sesungguhnya ada hal-hal ataupun perbuatan kita di dunia yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur, yaitu diantaranya kita selalu membaca surat Al-Mulk, surat Tabarak. Kinten jamaah sedoyo pun sami apal napa dereng surat Al-Mulk. Menawi dereng di wong ikutan macam bisa wekdal nggih enten iki sesakit mungkin di waos, walaupun pada subuh atau pada isya, sebab mungkin sakit menyelamatkan kita teng alam kubur. Sebab rentetan kejadian itu ketika kita di alam kubur selamat mendapatkan
nikmat kubur insya Allah di fase ataupun di akhir hayat kita ataupun di hari kiamat pun kita akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Jadi salah satunya tadi ada surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzii khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzii khalaqas samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawwur. Farji'il basara hal tara min dan seterusnya. Alhamdulillah hal sebab atas niki sederek ketika kita menghafal 1-2 ayat Al-Quran, ketika kita sedang dalam posisi berkendaraan, kita selalu membacanya, hati kita selalu terang, hati kita selalu diisi dengan hal-hal yang baik, tentu lebih baik. Jadi ketika umpamanya saya mengantar anak sekolah dari Tanjung ke sini, yang sering itu baliknya, alhamdulillah dengan keadaan itu sekitar 15 menit saja. Ini bukan masalah ria atau pamer, sekedar motivasi kami panjenengan sedaya. Sebab alhamdulillah mungkin saged dadosaken amalia kita, wekdal kita ini pun boten sia-sia. Mung mikir alor itu tok, tapi hati kita tetap fokus, tetap berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baca Yasin, baca Al-Mulk, baca surat Fatihah atau niku. Jadi ketika kita sampai di rumah, kita telah menghafal 3 ayat itu, berarti kita telah menghabiskan ataupun membaca sekitar 150 lebih ayat. Padahal kanggene tiang muslim itu angger saged setiap hari kedah membaca Al-Quran 100 ayat. Ya yang mawon lah, sing penting 100 ayat. Kulhu saged. Bahkan kulhu itu sampun dipunaturaken pilih surat Al-Ikhlas menika saged seimbang kali menghatamkan Al-Quran satu Al-Quran menawi dibaos ping 3. Sebab napa kul punika kan berisi tentang keesaan Allah. Berisi tentang keesaan Allah, sedangkan Al-Quran isinya syarat-syarat kita bermuamalah, riwayat nabi-nabi. Jadi tentu saja nilai daripada kandungan Al-Quran memang lebih besar daripada surat Al-Ikhlas itu, kulhu, yang mempunyai nama Allah. Ketika kita berbicara Allah SWT, diibaratkan bumi itu seperti telur, sedangkan matahari seperti bola yang lebih besar. Sedangkan Allah sendiri seperti orang sekujur badan ini sedang memegang telur dan istilahnya bola. Jadi kita tahu sendiri bahwa telur itu yang sebesarnya telur itu diibaratkan bumi. Terus bumi itu ada gunung. Makanya kalau dibandingkan kita yang besarnya seperti ini, seperti Allah, tentu saja bahwasanya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang di sana, bumi itu cuma segini. Sudah tentu kalimat subhanallah itu lebih besar nilainya dan pahala daripada gunung yang kecil ini. Oleh karena itu, ketika ada riwayat
orang yang sudah mati ingin dibangkitkan kembali, walaupun hanya ingin mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, karena betapa besarnya kalimat itu sehingga dapat diibaratkan lebih besar daripada gunung Slamet. Dan juga ketika orang yang sudah di alam kubur, seperti yang pernah saya bilang sama Pak Darto, bahwa orang yang di alam kubur itu ingin hidup walaupun sebentar saja untuk bersodako. Jadi kata-kata sodako itu yang memang sodako, memberikan kepada orang lain berupa nasihat, berupa uang, berupa yang lain-lain yang seperti sodako. Jadi bukan amalan haji, bukan amalan sholat, ataupun bukan amalan puasa, tetapi yang diharapkan ketika ada orang yang ingin hidup kembali adalah untuk bersodako. Artinya apa? Bahwa sodako itu memberikan ibadah kita bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita melaksanakan sholat, puasa, tentu imbasnya untuk diri sendiri. Tapi ketika kita bersodako, tentunya orang lain pun ikut merasakan. Seperti contoh, bukannya pamer, kemarin saya balik ngode, udarnya gede banget, dalamnya ibu tepor. Anak ibu-ibu nang dulu kali Logawa nyaking resep. Bismillah tak ndeki resep, Bu aja pundi. Aja maksud yang dijemput jam tangan 6. Jadi dijemput, ayo Bu main aku. Dapat bakal pundi, kulo karang ngiri. Wis mboten apa-apa kok, repoti ayo Bu main bae. Temenan, tak tunjukin aja, udah gede banget. Yang mantalin berat orang mantalan. Jadi aku tuh Singasari, sekarang lapangan aku ngaler mungkin milen, terus ya tunjukin apa itu dengan gambar aja Pak ya. Ini dari Bismillah, wong aku tanya gue, lihat isune aku ngibadah ganjaran Sirakarton. Saking kesune, kepengin mandek sini nggon tratan, pikir ngatok kok anak damar aja. Wis ngene Bapak, ora apa-apa. Lah ibune pundi? Bione, ana sing dhuwur. Wis ora apa-apa. Butulan dhuwur, menawi dos ora monjot bawah srut. Kowe urung waleh kumahen di mungkinnya curiga mau apa jadine ora waleh. Wis tane Bapak, oh iya, besodori. Iki Pak kok balik bensin bisa ora kok menyambai. Bismillah yang niatnya ikhlas ya. Dan dalam keadaan itu saya pun waktu mau berangkat itu sudah ragu-ragu. Ya bensinnya pasapura ya mari sok kaya anu mari damar aja ya. Alhamdulillah diberi kemudahan. Barang esuk-esuk ceplek tiliki bensinnya kasih akeh komplang-komplang. Dalam keadaan balik pun saya masih berpikir aduh mau libut banget mengkali ngaji atau mulone. Bilalah seret langsung gandegi nang tukang ogah Pak Ogah. Ayo Mas langsung. Dapat disimpulkan bahwa kita ketika akan memberi kemudahan ataupun menolong orang lain, tentu Allah akan menolong kita. Demikian para saudara ingkang kula hormati, mbok pilih kula anginipun ngomong mriki enten kata lepate kula nggih saestu nyuwun pangapunten sebab kula nggih tiyang boten saged napa-napa istilah nggih anu nutur kali siliwar-siliwar teng sekitar kula boten istilah montok napa-napa kula nggih nyuwun apungi pangapunten
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.